gantinya saya langsung S8. Ini S8. Ya. Langsung saya beli S8 biar beda. Dulu saya eksekusi tanpa ilmu, Pak. Maksudnya tuh tanpa ilmu how to collect yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, salah satu buntutnya masih saudara suka lihat seliwuran di internet, di medsos, sosmed, Ustadz Yusuf penipu. Ya, saya terima, itu resiko perjuangan. Enggak, saya mah enggak pernah mau marah. Kan kata Aisyah apa? La taghdab walakal jannah, gitu katanya. Jangan marah, nanti dapat surga. Jadi saya dihujat. Masih tuh kalau Anda googling di internet, wah, malah baru-baru ini Prof Unti ada yang bikin posko. Judul poskonya clear. Posko korban investasi Yusuf Mansur. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita ngebahas tentang video yang kemarin juga nih. Ini kita lanjutkan ke versi bagaimana dia mengumpulkan uang dan versi-versi yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang ya melaporkan atau berbicara di media itu salah gitu ya. Jadi seolah-olah dia yang paling benar. Tapi kita lihat faktanya teman-teman. Jadi ini video 2017 dan di saat itu memang ada kaitannya lah. Yusuf Mansur ini dilaporkan di kasus properti syariah. Ini salah satunya aja ya. Walaupun sebenarnya di kasus pidana yang lain itu ya yang dilaporkan itu ya sebenarnya batubara, bukan kasus yang kayak patungan usaha dan lain-lain. Kasus keperdataan ya beda lagi ya. Tapi kasus batubara dan itu juga baru-baru ini gitu ya. Baru-baru ini artinya prosesnya juga masih panjang kayaknya. Kita lihat dulu videonya teman-teman, karena ini bersangkutan dengan banyak kasus Yusuf Mansur ya. Ya check it out. Saya S1 itu perlu perjalanan 18 tahun baru selesai. Masuk 92, lulus 2010. Terus ngelihat teman-teman pasca sarjana, Pak Unti udah profesor, aduh ngiri gitu. S3 banyak, sebagai gantinya saya langsung S8. Ini S8. Ya. Langsung saya beli S8 biar beda. Dulu saya eksekusi tanpa ilmu, Pak. Maksudnya tuh tanpa ilmu how to collect yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, salah satu buntutnya masih saudara suka lihat seliwuran di internet, di medsos, sosmed, Ustadz Yusuf penipu. Ya, saya terima, itu resiko perjuangan. Enggak, saya mah enggak pernah mau marah. Kan kata Aisyah apa? La taghdab walakal jannah, gitu katanya. Jangan marah, nanti dapat surga. Jadi saya dihujat. Masih tuh kalau Anda googling di internet, wah, malah baru-baru ini Prof Unti ada yang bikin posko. Judul poskonya clear. Posko korban investasi Yusuf Mansur. Saya bilang, lo malah makasih dong bila ada orang membantu menemukan kesalahan kita apa gitu. Zaman dulu begini Prof Unti dan kawan-kawan DKM ya. Nama antum siapa? Dr. Anas. Jadi dulu tuh begini, ada yang saya pimpin sendiri. Nah, yang saya pimpin sendiri itu namanya patungan usaha. Patungan usaha itu proyeknya hotel. Makasih nih UB TV. Patungan usaha proyeknya hotel, namanya Hotel City. Nah, Hotel City berdiri, Pak. Sudah berdiri 2 tower, 285 kamar. Jadi zaman dulu saya cuma ngumpulin lewat Twitter loh, lewat Twitter. Udah kan, udah belajar kan gitu kan, saya bikin hashtag tuh, patungan usaha. Seminggu saya bikin hashtag, ngajarin orang bagaimana kemudian duit kecil tapi rame-rame bisa beli barang gede. Tapi kalau nggak ada yang memimpin gerakan ini, nggak akan jadi.
Saya bismillahirrahmanirrahim. Mulai lempar ide, ayo apa nih, sawah. Beli sawah berat Pak. 1 hektar itu belum tentu tiap orang bisa. Tapi ketika saya bicara, I need 10,000 people. Saya perlu 10.000 orang. Masing-masing 1 hektar itu masing-masing 1 meter. 1 meter 100.000. Dan bayarnya saya udah bilang sama petaninya, sama Pak Hajinya setahun. Jadi cuma 10.000. Siapa yang mau ikut? Banyak Pak. Banyak Pak. Nah, selain yang saya pimpin sendiri, ada nih komunitas-komunitas yang juga bikin minta restu saya. Di antaranya Moya Fidi. Kemarin saya dilaporin Bareskrim Moya Fidi. Nah, saya sebagai warga negara yang baik, lagi insya Allah soleh dan dermawan, amin. Loh, saya datang ke Bareskrim. Loh ya, kenapa orang tidak ada niat menipu, apalagi langkah penipuan tidak ada. Bedain Pak antara gagal sama nipu. Harus dibedakan. Kalau gagal nih masalah bisnis proses yang belum sempurna, bisnis model, bisnis konsep yang belum sempurna, atau karena situasi, force majeure atau lain sebagainya gitu loh. Maka ketika dilaporkan ke Bareskrim, saya mempersilahkan Bareskrim kemudian melakukan investigasi. Hasil akhir investigasi itu adalah teman-teman Bareskrim pada pengen foto sama saya. Foto Ustadz, masalahnya udah selesai nih, tidak ditemukan unsur penipuan. Tapi sebagai Ustadz yang baik, lagi kaya dan dermawan, amin. Kan ini doa, bukan ria nih, doa. Ria itu anaknya Ustadz Akib. Jadi ria jangan dibawa-bawa. Ini bukan ria, ini ngasih tahu gitu loh. Sebagai Ustadz yang mencoba menjadi orang kaya, kaya hati, berbesar diri, berbesar hati, saya mengatakan bahwa ya sudah, karena komunitas itu patungan atas dasar ceramah saya, walaupun saya tidak tahu transfernya. Jadi kayak gini loh, Anda lapor ke saya, Ustadz ada tanah nih, boleh nggak saya kumpulin teman-teman saya satu kampus? Yo monggo silakan. Lalu orang-orang transfer ke ente, ya nggak fair dong kalau saya ikut tanggung jawab kan. Tapi saya ambil alih, saya katakan bahwa Moya Fidi saya ganti. Coba tuh, alhamdulillah. Berharap Allah mengganti 700 kali lipat. Nah nilainya Pak 1,5 miliar. Dan dari 1,5 miliar itu sudah 1 miliar lebih saya ganti. Ini ada beberapa orang yang berbaik hati menemukan kesalahan saya. Masih nyari nih kesalahan saya apa. Ya monggo, alhamdulillah. Dia bikinlah tuh posko tuh saat ada di Medan, ada di Surabaya. Nggak tahu nih, terakhir kata dia mau press conference lagi. Ya nggak apa-apa. Kemarin ada majalah juga, majalah Gatra. Bahkan beliau sebagai satu majalah yang saya sayangi karena Allah, dan saya nggak punya masalah dengan majalah Gatra. Teman-teman saya semua, mereka merasa perlu untuk membuat laporan utama. Lalu saya dipersilakan klarifikasi di sana. Saya bilang ini saatnya bukan klarifikasi, ini saatnya kerja. Ini saatnya kemudian kita berkarya. Jangan lupa. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, dari video tadi ini dia kan mengatakan banyak hal ya. Tapi saya bisa ngambil kesimpulan untuk video-video tersebut, apa yang dimaksud Yusuf Mansur dan apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu banyak yang menurut saya itu salah atau unsur kayak pembenaran diri itu ya, pembenaran diri Yusuf Mansur. Biasanya dia melakukan hal yang seolah-olah yang terbaik, atau misalkan dia melakukan hal yang seolah-olah dia tidak tahu. Jadi untuk kasus yang katanya ditegur OJK itu Yusuf Mansur dia menggunakan mengumpulkan uang, sebenarnya teman-teman harus pahami Yusuf Mansur ini dia itu kuliah hukum Islam ya. Hukum Islam itu nggak bisa dilepaskan dengan hukum positif di Indonesia gitu, walaupun itu lebih spesifik itu terkait tentang Islamnya itu. Tapi ada dasar-dasar hukum yang memang meletakkan hukum positif itu
ibaratnya kalau setiap Anda belajar hukum ya pasti ada peletakan hukum positifnya gitu ya teman-teman. Karena ya ketika kita belajar hukum Islam, karena ini di Indonesia, ini menggunakan hukum positif ya teman-teman. Hukum positif artinya ya undang-undang dasar gitu. Jadi hukum Islamnya sendiri dikonversi. Karena tujuan mereka kuliah di hukum Islam itu agar mereka bisa mengimplementasikan belajar mereka itu ya untuk bangsa ini. Misalkan kerja di KUA, menjadi misalkan menjadi orang-orang yang biasanya itu mereka melakukan penyuluhan gitu ya teman-teman. Nah dia bilang kan ya dia nggak tahu soal hukum tentang pengumpulan uang. Tapi teman-teman perlu ketahui di 2009 itu Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dia itu mengumpulkan uang melalui koperasi teman-teman. Jadi kalau dia tidak tahu hukum tentang bagaimana berinvestasi, kayaknya agak aneh. Karena di SHI ini ya, misalkan hukum Islam ini, itu juga ada umum ya, ini tentang umumnya ya, ada undang-undang perbankan syariah. Jadi walaupun misalkan dulu itu belum spesifik gitu ya tentang itu, tapi itu ada hukumnya. Hukum misalkan kayak riba itu ada di sana, itu dipelajari bahwasanya yang karena itu bersangkutan dengan hukum positif, makanya hukum itu ya mereka belajar gitu walaupun nggak spesifik gitu, artinya ada sangkut pautnya. Makanya kalau mengumpulkan uang itu ya emang ada aturannya. Sebenarnya Yusuf Mansur tahu karena dia belajar sarjana hukum Islam, misalkan dia belajar hukum Islam. Kalau misalkan dia bilang nggak tahu, mungkin dia nggak pernah masuk kuliah gitu. Tapi saya rasa nggak mungkin gitu. Tapi mungkin aja kalau dia malas ya. Nah, tapi yang jelas dia itu udah melakukannya gitu. Melakukannya dia menggunakan koperasi ya Darussalam Madani itu. Jadi bukan hal pertama ketika Yusuf Mansur mengumpulkan uang lagi ya teman-teman. Atau memang dia sengaja menghindari untuk hal-hal yang sifatnya lebih pengawasannya lebih ketat gitu. Sehingga kalau misalkan ada masalah ya dia cuma bilang saya nggak tahu, saya cuma mengumpulkan uang itu ya juga kalau misalkan percaya atau nggak kayak gitu aja, mungkin kayak gitu ya. Nah teman-teman, soal lanjutan lagi ya, ini tuh membahas tentang soal posko korban investasi Yusuf Mansur. Jadi gini, setahu saya aja ya, karena Pak Darso itu yang pernah dilaporkan YM ini di Baris Krim gitu ya, terkait kalau nggak salah Baris Krim atau Polda lah, yang jelas teman-teman bisa cek di beritanya. Ini teman-teman tidak pernah membuka posko sebenarnya. Pak Darso hanya membuka kayak semacam pengaduan kayak gitu. Dan sebenarnya yang pingin membuka posko atau misalkan yang pingin semacam kayak itu ya Yusuf Mansur sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang investasi ya dia sendiri yang mau membukanya. Itu di surat perjanjian yang misalkan kayak yang WFID itu ada perjanjiannya jelas gitu ya. Kalau Yusuf Mansur bicara di sana bohong ya terserah lah. Sebenarnya dia yang pingin membuka pengaduan itu, dan tapi faktanya enggak dilakukan ya. Nah Yusuf Mansur itu dilaporkan oleh salah satu ini secara pidana, dan kemudian dia minta damai untuk membayar gitu ya. Jadi dia itu merasa bersalah karena dia merasa ya memang dia melakukan hal itu, sehingga dia berdamai dan membayar untuk kasus MoePD ya, membayar, dan dia bicara mau membuka semacam pengaduan untuk mengembalikan uangnya semacam kayak gitu, dan dia akan roadshow katanya. Tapi ya nggak tahu lah, teman-teman bisa lihat akhirnya bagaimana dia ngelak gitu ya. Sebenarnya gini teman-teman, orang-orang ini ya nggak pernah melaporkan secara pidana sebenarnya gitu, kecuali orang per orangnya gitu. Maksudnya kalau misalkan dia nyebutkan kelompok ya nggak ada. Kalau orang per orangnya iya, tapi rata-rata Yusuf Mansur yang minta damai gitu ya. Jadi bukan misalkan yang diorganisir oleh orang tertentu, enggak, tapi ini orang-orang ini pribadi kalau yang pidana. Terkecuali kalau yang perdata mereka mengorganisir diri gitu ya, mengorganisir diri dalam artian ketika mereka udah berkomunikasi mengorganisir diri, walaupun dengan segala kekurangan yang mereka miliki gitu ya. Karena saya nggak tahu ada kelengkapan yang masih kurang lengkap, sehingga di pengadilan hasilnya masih NO itu artinya pembuktiannya belum bisa dilakukan karena
salahnya tuntutan gitu. Dalam artian ada orang atau misalnya ada lembaga tertentu yang belum dituntut gitu ya teman-teman. Nah, soal tanah ya, tadi dibilangin juga soal tanah. Nah, soal tanah ini, soal tabung tanah, misalnya kayak yang di luar negeri itu kayak Bu Aida, itu dia itu sama sekali tidak pernah tahu tentang lokasi tanahnya di mana. Termasuk pada tuntutan tabung tanah itu di pengadilan itu yang masih NO juga, itu karena tuntutannya masih ada yang kurang gitu, ada yang harus dituntut lagi gitu ya. Jadi sebenarnya belum selesai gitu kasus itu gitu. Dan masih bisa dilanjut. Dan yang paling parahnya adalah Yusuf Mansur ini atau pihak dari Yusuf Mansur ini tidak pernah menunjukkan di mana letak posisi investasi tabung tanah tersebut gitu ya, yang telah mereka kumpulkan itu tidak pernah diungkapkan gitu ya teman-teman. Dan Yusuf Mansur juga itu yang katakan dia untuk kasus Muhyiddin, yang katakan untuk kasus Muhyiddin itu dia itu membeberkan fakta bahwasanya dia mau mengganti yang 1,5 miliar itu, dan dia telah mengganti gitu. Dan faktanya orang yang minta ganti dari Muhyiddin ini, kalau misalkan yang melakukan tuntutan pidana itu, misalkan kayak yang perdata itu tidak diganti teman-teman faktanya. Dan orang yang pada saat putusan di pengadilan itu mengatakan bahwasanya orang yang wajib mengganti itu adalah pihak lain yang diputus NO, dan pihak lain itu mengakui bahwasanya dia yang bertanggung jawab. Pada faktanya pihak lain ini juga nggak mengganti gitu ya teman-teman. Jadi ya masih terus berlanjut. Dan Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya itu bukan program dia gitu, itu program orang lain tapi dia melindungi orang itu ya, orang-orang itu ya teman-teman. Dan saya punya bukti lain bahwasanya di video ini, saya katakan bentuknya video karena ini real ya, ini nggak mungkin diedit karena video lama, dan ini video yang bukan saya yang upload gitu ya. Ada fakta lain mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur ini mengatakan bahwa program yang di Yogyakarta itu adalah program milik dia. Itu fakta ya teman-teman. Nah, nanti saya akan memberitahukan video ini yang akan saya compare dengan ya kebohongan Yusuf Mansur ini ya teman-teman. Sampai sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.